Dan untuk kita, itu perjalanan Allah memperjalankan manusia. Yang sudah saya singgung 3 kali Zoom, ada fase uluhiyah, ubudiyah, rububiyah. 3 fase ini jangan sampai mengotori hati kita. 1, uluhiyah. Apa? Perbedaan menyebut Tuhan. Perbedaan menyebut Tuhan, ada yang menyebut Tuhannya misalnya namanya Tuhan Ciko, misalnya ada Tuhan Dede, ada Tuhan Sukino, misalnya ada Tuhan Gusti. Mereka mengenal Tuhan ini dari apa? Orang tua yang melahirkan. Seandainya mereka tahu kalau sebutan Tuhan ini mencelakakan, nggak mungkin mau dilahirkan dari orang yang celaka. Nah, semua itu kalamnya Allah, skenario-nya Allah. Jadi apa? Jangan mencela orang yang tidak seagama dengan kita. Kalau kita masih mencela, yakin nggak selamat. Yakin nggak selamat. Misalnya punya pendapat, orang yang lahir dari agama Ciko nggak selamat karena menyembah ini. Nah, itu loh. Jadi urusan uluhiyah, urusan menyebut Tuhan, jangan sampai mengotori hati kita. Sedikit aja kita menyalahkan orang menyebut Tuhan, yakin nggak selamat. Berarti sama dengan menyalahkan Allah. Ubudiyah, cara menyembah, ini yang menjadi apa pertengkaran luar biasa di antara persaudaraan kita orang Indonesia. Ubudiyah, cara menyembah. Itu atas subhanallah, sucinya Allah loh itu. Biabdi dengan hambanya. Memperjalankan dari cara menyembah itu Allah yang memperjalankan, bukan kehendak mereka. Ada yang pakai sajen, telur atau apa. Nah, yang tahunya seperti itu cara mendekat, cara ubudiyah. Ubudiyah kan hanya apa? Jasad, hatinya belum tersentuh. Jangan pernah merasa benar sendiri, hanya apa? Menyembah jasad aja kok merasa benar. Ubudiyah itu masih jasad, belum hati. Apa? Yakinnya di otak. Ya. Orang-orang yang fanatik boleh tanya dengan jujur hati, imannya di otak apa di hati? Cara menyembah itu masih jasad, masih jauh perjalanan ke Tuhan, itu ke kemahan masih jauh. Jadi yang saya inginkan, saudaraku semua, terutama orang Indonesia, jangan kotori hati kita hanya dengan beda cara menyembah. Kalau hati kita kotor, apalagi dalam hati dengan jujur memvonis orang yang tidak searah dengan cara menyembah kita nggak selamat, kita sendiri yang nggak selamat. Kita sendiri yang nggak selamat. Murni itu mudah. Tadi yang diutarakan Mas Gusti menuju Allah itu mudah. Murni. Kembali ke sabahannya Allah, maha sucinya Allah. Sabahalillahi ma fis samawati wal ard. Maha suci Allah yang mempunyai langit dan bumi seisinya. Jadi apa yang ada di langit dan bumi ini kembalikan ke maha sucian Allah, bukan dikembalikan ke otak kita. Kalau kembali ke otak akhirnya ya muncul ramalan. Sampai mimpi ya seperti tadi, mimpi aja diramal. Mimpi melihat kuda dibiayai 10.000, ini nomornya kuda. Kalau dapat, wah mimpi saya jos. Masa keselamatannya hidupnya disandarkan pada mimpi? Mimpi itu hanya kalamnya Allah. Jadi nggak usah diburu apa artinya, apa anunya, malah pusing.
Serahkan jawabannya ke Allah. Serahkan jawabannya ke Allah. Ya Allah, saya nggak butuh paham. Saya yakin takdir pemberianmu adalah yang terbaik. Saya percayakan hidupku kepadamu ya Allah. Itu perjalanan kalau sudah dibuka hati. Disitulah Allah akan membimbing terus. Karena apa? Bimbingannya sudah dipercayakan ke Allah. Bukan dipercayakan naik ke otak lagi. Murni ke kemahasucian Allah. Ya, saudara-saudaraku semua, kalau memang saudara semua ingin selamat dunia dan akhirat, jangan sampai kotor hati kita hanya karena perbedaan cara menyembah. Biar orang menyembah pakai gitar, kayak pakai dupa, memang Allah memperjalankan mereka di situ. Kalau mereka tahu yang jungkir balik itu apapun, kalau kita itu nggak ada yang tahu mana yang pas itu mana. Ya udah, hormati cara orang lain, cara menyembah. Yang penting mereka tidak mengganggu kita. Kalau mengganggu baru kita ada perlawanan. Selagi tidak mengusik wilayah kita, ya kita biarin aja, damai aja. Nggak usah nyentuh wilayah orang lain, apalagi memfitnah. Itu sesat, itu keluar dari rel agama. Itu kan agama Anda. Ya hormati agama orang lain. Baru kalau sudah ke rububiyah, ke kemahaan itu mulai ke hati. Jadi apa? Tadi saya utarakan, munculnya sebutan Allah itu setelah ada Al-Quran. Rasulullah menyebut yang disembah itu Allah. Sebelum itu apa sebutannya? Enggak ada, hanya Alladzi, Zat. Zat itu apa? Yang maha. Kalau sudah ke rububiyah, menyembah Allah itu ke kemahaannya, bukan namanya, bukan sebutannya. Dengan apa menyebutnya? Dengan bahasa yang kita kenal masing-masing. Orang Inggris apa bisa menyebut seperti orang Arab? Ya nggak bisa. Orang Jawa fase seperti yang dari luar nggak bisa. Orang Jawa biasanya apa? Sing moho kuwoso, tapi mengakui ada yang maha. Jadi mari kita satukan, Indonesia ini menyembah berketuhanan yang Maha Esa. Pada arah berketuhanan yang Maha Esa. Tidak beragama yang Maha Esa, tapi berketuhanan. Dikembalikan persaudaraan kita. Jadi orang Indonesia sebelum tamu-tamu ini datang, udah ada Sang Hyang Toyo. Sudah mengenal kemahaannya. Dan saya utarakan lagi perbedaan rukun selamat, rukun Islam yang dari luar sama yang dari Jawa. Ya, sekalian ini. Kalau rukun yang dari luar itu monoton, hanya pada raga, hanya pada ubudiyah aja, nggak ke hati sama sekali, tidak menyentuh hati sama sekali. Itu yang dari luar. Kalau yang dari dalam, dari Sunan Kalijogo, rukun Islam Sunan Kalijogo, Islam itu selamat dunia dan akhirat. Kalau yang dari luar ada yang ditinggalkan salah satu, udah dicap kekaruan, ya, udah dianggap ibarat kotoran ayam lah. Karena apa? Dalam bimbingan yang dari luar, keterangan-keterangan dalam kitabnya itu mendiskriminasi, mengucilkan orang yang tidak melakukan yang sesuai dengan pendapatnya. Kalau nggak melakukan yang dua ini boleh disembelih.
Kalau nggak melakukan yang nomor 2 ini seperti anjing. Itu bedanya. Dan mentoknya ketauhidan dari luar itu imajinasi, ilusi. Karena apa? Ditafsir dengan otak, tidak dengan hati. Sehingga membayangkan kalau menghadap Tuhan itu mengeluarkan cahaya sinar tembus langit 7. Jadi di situ hanya ilusi, tidak ke bawah tapi ke atas, bedanya. Tapi kalau rukun Islam Sunan Kalijogo menuju selamat dunia akhirat, istilahnya dalam tembang Durmo Driji Limo Jari 5 yang sudah pernah saya ungkapkan. Jadi untuk menuju selamat dunia dan akhirat, jadi apa? Islam itu selamat kalau versi Sunan Kalijogo, bukan agama. Ya, mohon maaf, bukan agama. Untuk menuju selamat, dikala kita dikasih kelebihan, sayangi yang enggak punya kelebihan itu. Kalau kita dikasih oleh yang maha kuasa harta benda yang banyak, sayangi yang enggak punya. Kalau kita diberi sehat, sayangi yang sakit. Kalau diberi kekuatan, sayangi, lindungi yang lemah. Jadi saling menyayangi, akhirnya rukun bersama-sama, makan bersama, menuju kemakmuran bersama. Ini bedanya yang dari Jawa sama dari luar. Asli orang Jawa menuju kemaslahatan dunia akhirat, rukun damai, nggak ada pertengkaran. Sesuai dengan Al-Quran, innamal mu'minun ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang yang beriman, orang yang berketuhanan, itu bersaudara. Fa'aslihu. Di situ fa'aslihu. Jadi apa? Soleh itu, dalam kita berkesinambungan dengan sesama, itu bahwa kesadaran itu loh Allah yang kasih. Jadi jangan pandang manusianya, pandang Allahnya. Jelek dan baik saudara kita itu pemberian dari Allah. Ya Allah, ini loh saudaraku. Saya terima baik dan buruknya. Itu baru orang iman. Mana yang nyimpang dari Sunan Kalijogo? Enggak ada. Asmorondono, cinta hanya pada Allah, setia hanya pada Allah. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau ungkapkan kalau memang kamu cinta Allah, ikuti apa yang dikehendaki oleh Allah melalui Rasul-Nya. Bukan mengikuti otak kita. Jadi apa? Kalau memang kita cinta pada Allah, ya cintai makhluknya Allah. Kalau memang kita yakin cinta ke Allah, setia ke Allah, ya cintai dong makhluknya Allah. Jangan dipilah-pilah, jangan dipisah-pisah, jangan dihina. Itu baru murni cinta Allah. Makanya iman aja tidak dibungkus dengan kesadaran, dengan keikhlasan, cacat. Qur'annya jelas. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Dari sebagian manusia itu berkata, saya iman pada Allah dan hari akhir. Tapi Allah nggak mengakui imannya. Wa ma bimu'minin. Aku nggak ngakui. Kalau kamu itu orang iman. Karena apa? Yukhadi'unallaha. Berkhianat pada Allah. Khianat ke Allah itu nggak terima dengan ciptaan Allah yang ada di bumi ini. Nah, emangnya ikut menciptakan? Emangnya ikut menciptakan? Walladzina amanu, dan mengkhianati orang-orang yang sudah bertuhan. Orang iman itu orang bertuhan. Orang sudah bertuhan kok dikatakan nggak selamat itu gimana? Disayangi. Disayangi. Seperti yang saya utarakan awal tadi, mari kita berdialog.